Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Good morning, shalom semua. Can everybody wave on your screen? Katakan shalom, shalom. Kita udah siap ibadah teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak.
Yuk kita berdoa yuk sama-sama yuk pagi ini yuk. Thank you for tuning in, thank you for coming, thank you for being with us here. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa bangun Tuhan dengan sempurna Tuhan. Kalau Kau masih berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, Kau masih berikan kepada kami Tuhan everything that is okay and it's good Tuhan Yesus. Bukan karena itu biasa-biasa Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan in this pandemic Tuhan Yesus, it's actually your grace. Ya biar hari ini Tuhan kami mau mulai Tuhan hari kami mau mulai Tuhan minggu ini Tuhan Yesus, sabat ini Tuhan Yesus dengan Engkau Bapa. Kau yang sertai setiap kami Tuhan. We want to be awake as possible Tuhan. We want to be ready as possible for you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. So guys, this morning I want to teach us, everybody here, a fairly new song. Minggu ini Timorin pas dapat lagu ini, dan when I listen to it, I feel it hits close to home. I don't know what you guys were thinking. I don't know what you guys are experiencing secara pribadi, but I want to read this scripture to you. It's from Luke. You can see my screen. Tuhan bicara gini di Luke 6 ayat 45. The good man brings good things out of the good that is stored up in his heart. Dan sebaliknya, the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Jadi kita nggak tahu hari-hari ini apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, tapi Filipi berkata yang ini teman-teman. Fernando, can you give me the Philippian verse? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang masuk ke dalam hati kita, itu yang akan terus keluar dalam kehidupan kita. Jadi you cannot give out what you don't have, but what you store in is what matters. Jadi pagi hari ini let's think about 1 minggu ke depan atau 1 minggu yang lalu, apa sih yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang bagaimana yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu semua datang dari hati teman-teman, saudara-saudara. Jadi I really encourage us to benar-benar pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang benar, semua yang mulia, dan itu yang kita masukkan hari ini. And there's a new song that is literally based out of this verse yang mereka kutip, saudara-saudara. And I want us to learn this song. So it's not very easy to memorize a verse, but when it's in a song format, we can listen to it, we can meditate on it. Way easier, way faster. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. So the song goes like this. Ketika ku khawatir kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal.
akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Oh, let's learn this from the top. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku, mari datang pada Yesus. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Now sing it to him. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikir
semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Saudara-saudara, yuk kita taruh tangan kita di atas kepala kita yuk. Biar hari ini menjadi satu peringatan untuk kita mau memikirkan semua yang baru kita nyanyikan. It's not just a nice melody, nice tune of songs. Tapi Alkitab berkata, apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Biar mulai dari hari ini kita belajar. Yang kita mau keluarkan ada yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. So as we sing this song, think of those. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. One more time. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Haleluya.
dibantu. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. This morning we need to know who we are. This is a familiar song. We sing this all the time. I promise I'm not going to talk much. But this morning, just be aware who we are called to be, who are we created to be. And let's worship Him in this place. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku Sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Shalom, haleluya, haleluya, shalom semuanya, haleluya. Can you hear me semuanya? Boleh saya lihat yang bisa dengar, lambaikan tangan. Haleluya, selamat berhari Minggu. Nah, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita sharing habis ini ya. I am so excited to be here again. Selamat datang buat yang baru hadir, baru join, kepada kita semua. I'm so excited. Kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah raya. Tuhan, it's so strange bahwa kami harus beribadah through Zoom like this. Tetapi ajar kami Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan yang sanggup mensatukan hati kami. Kuasa Roh Kudus yang sanggup berbicara di tengah-tengah kami, bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berbicaralah. Karena kami siap mendengar, bahkan Engkau hadir kepada ruangan-ruangan, tempat-tempat yang ada Tuhan. Sehingga Engkau sendiri yang berbicara through hamba-Mu ini. Engkau sucikan dan kuduskan hamba-Mu ini Bapa. Sehingga apa yang hamba sampaikan adalah merupakan isi hati Tuhan. Buat membangun, buat menegur, buat menasehati, buat memberikan satu encouragement Tuhan buat setiap daripada kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Nah saudara, saya harap kalau yang memang bisa turn on your camera, I'll appreciate if you can turn your camera on, supaya kita bisa saling melihat saudaraku. Emang agak aneh juga sih saudaraku, biasanya kita di gereja saudaraku di panggung, tetapi nggak apa-apa, kita lagi cari format ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang nanya, Om Ferdi, kapan kita mulai ke gedung lagi? Kita lagi cari format saudaraku. Apa artinya cari format? Karena begini, kita kan gedungnya besar ya, jadi kita masih sewa tempat itu. Nah, kemarin saya dapat informasi, kalau kita mau pakai di tempat itu, saudaraku, ada protokol kesehatannya. Artinya apa? Kita masuk mesti bersihin, kita keluar, kita mesti bersihin. Di toiletnya kita bersihin, washroomnya, tempat duduknya kita bersihin, dan lain sebagainya. Jadi, saya lagi berpikir, kita udah mesti bawa barang-barang ke sana, kita lagi berpikir, doakan saudaraku, Tuhan kasih format atau model yang terbaik bagaimana. Nah, makanya dari beberapa saat yang lalu, kalau kita lihat kita ibadahnya through YouTube. Jadi either itu kita recorded atau live, tapi through YouTube.
Saya kemarin ini kepikir, saudaraku, kalau through YouTube saya cuma bisa lihat mungkin yang participate, tapi kalau seperti ini paling enggak saya bisa lihat raut muka, apa namanya, kita semua, saudara yang kasih Tuhan. Ada saya masih lihat nih, ada yang masih ngantuk, tuh, ada yang masih ngantuk, tuh, kayak masih kucak-kucak mata, saudaraku ya. Masih ada yang mukanya muka bantal, saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Tetapi kita semua semangat, katakan amin. Katakan amin. Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, sebenarnya ya, dengar baik ya. Keadaan seperti ini, saudaraku, buat beberapa, bukan buat beberapa, rasanya kita bisa ambil positifnya. Apa artinya, saudara? Kita pergi ke sekolah, cepat, saudaraku, deket, saudaraku. Kalau dulu ya, pergi ke sekolah, mesti tunggu bus, ya, mesti naik mobil, mesti parkir, mesti jalan. Sekarang, saudaraku, begitu bangun, ini tampang-tampang masih begini nih, saudaraku, tampang-tampang masih begini nih, ya. Begitu bangun, buka laptop, online, sampai di sekolah. Haleluya, Tuhan kasih Tuhan. Ya kan? Pergi ke gereja, saudaraku, wah, dulu mesti dijemput, ya. Tim transportasi, mana tim transportasi ada di sini nggak? Nah, oke. Anyway, tim transportasi mungkin sekarang kerjanya lebih ringan, saudaraku. Kenapa? Nggak pakai antar jemput, saudaraku. Kenapa? Semuanya kita sudah seperti manusia-manusia di kerajaan 1000 tahun. Begitu mau ketemu ke gereja, saudaraku, online, lihat linknya, Kokonanda kasih, login, kita semua muncul di sini, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Jadi semua serba dekat. Betul ya, saudaraku? Mangguk-mangguk lah. Ayo lah, mangguk-mangguk lah. Haleluya, haleluya. Gitu dong, saudaraku. Masa jalan ke gereja udah nggak mau, kita semua dekat, kita senyum juga nggak mau, mangguk-mangguk juga nggak mau. Jangan dong, kasihan dong. Kamu bisa bayangin nggak sekarang saya nih, lagi di tempat ini, saudaraku, lagi ngomong sama siapa? Yang saya hadapin di depan saya laptop, saudara kasih Tuhan, laptop, saudaraku. Tapi waktu saya ngelihat muka saudara, muka teman-teman semua yang ada di sini, saya bersuka cita. Oleh karena itu, jadinya saya minta tolong nih, kita diskusi, kita sharing. Amin, amin, amin ya. Jadi saya bisa lihat senyumnya, jadi bisa lihat gerakannya, bisa angkat tangan. Haleluya. Kita akan coba, saudara, supaya Tuhan berikan format yang terbaik buat setiap kita. Saudara masih bisa dengar suara saya? Masih bisa? Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi situasi kayak begini ada bahayanya. Nah, oke ya. Sekarang kita siap ya, kita serius. Kita serius, kita belajar sesuatu apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat hari ini. Nah, saya mau, saudaraku, hari ini kita nggak pakai teori-teorian. Tadi worship leader, Pastor Maureen ya udah sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita dengar, apa yang menjadi manis kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita katakan, saudara saksi Tuhan, itu yang keluar dari hati kita. Nah, jadi sekarang kita harus jaga nih hati dan pikiran kita, perkataan kita, supaya kita mulai dibenahi baru di dalam keadaan seperti ini, tapi dibenahi baru. Nah, beberapa saat yang lalu, saudara kasih Tuhan ya teman-teman, haleluya, kita belajar mengenai Yeremia, yang Tuhan katakan kepada Yeremia, Yeremia, apa yang kamu lihat? Betul ya? Ingat ya? Masih ingat ya? Apa yang kamu lihat? Kemudian 2 minggu yang lalu kita belajar, kita menyampaikan di sini firman Tuhan tentang saya bilang ada beberapa hal yang bisa bikin orang tuh nggak bisa ngelihat, gitu ya, nggak bisa melihat apa tuntunan Tuhan, nggak bisa lihat apa panggilan Tuhan. Kenapa? Karena ya, orang itu saya bilang selalu bertopeng. Nah, karena bertopeng jaga image ya. Kemudian saya bilang orang itu ada dendam, ada marah. Amarah disimpan. Gimana mau bisa melihat tuntunan Tuhan kalau di hati, di pikiran marah tuh diajak nginep, diajak disimpan terus, ya kan? Ketemu orang marah, melihat situasi marah dan lain sebagainya, nggak bisa ngelihat tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita membiarkan itu terjadi, nah, now I come to the point, apa yang kita mau sampaikan pagi hari ini. Kalau kita menjadi hal seperti itu, terus nggak bisa lihat tuntunan Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga, apalagi di dalam situasi seperti ini. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kepada kita, saudaraku, kita lihat, saudaraku, apa yang menjadi tuntunan Tuhan di gereja akhir zaman ini, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, dari minggu lalu Tuhan memberikan tuntunan kepada saya, saudaraku, untuk kita mau mendengarkan nasihat Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini kita melihatnya ini sebagai tuntunan dan nasihat Tuhan. Katakan nasihat Tuhan. Bukan nasihatnya Om Ferdi, nasihat Tuhan. Amin. Mau dengar ya nasihat Tuhan ya? Yuk kita buka Wahyu 3. Haleluya. Wahyu 3, saudaraku, ya. Saya baca deh sama saudara ya. Saya minta kita fokus, saudaraku ya.
yang saya nggak encourage kita, artinya saya juga nggak mau memaksakan kalian harus wah duduk serius tegak, nggak, boleh relax, tetapi hati kita fokus ya, pikiran kita fokus karena kita mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan percaya deh, yang pagi hari ini kalian denger ya, yang pagi hari ini kita sharingin, nggak akan sia-sia. Percaya deh, kalau kalian denger, kalian pegang, kalian jadikan ini, yes Lord, ini nasihatmu Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pagi hari ini, apa yang kita sharingin pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan berikutnya, sampai dengan 22. Tapi saya akan baca sedikit demi sedikit ya. Saya nggak tahu media tim bisa bagikan apa enggak, tapi kalau enggak, saudaraku, saudara yang pasti punya Alkitab, saudara buka saja. Kalau nggak ada juga, saudara dengerin aja. Tapi ini penting banget. Di kitab Wahyu, saudaraku, Tuhan berbicara kepada 7 gereja, 7 jemaat, saudaraku. Nah, ini berbicara 7-7-nya ini, saudaraku, kita harus berhati-hati, kita harus memperhatikannya, sebab bisa jadi Tuhan berbicara itu kepada kita. Kalau 7 gereja ini berbicara bukan denominasi gereja, tetapi sikap atau sifat atau karakter gereja di akhir zaman ini yang Tuhan puji, yang Tuhan tegur, yang Tuhan nasihati. Nah, jemaat di Laodikia, waktu saya perhatikan ini rasanya kita perlu perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena this is a nasihat buat setiap daripada kita, ya. Dikatakan seperti ini, saudara ya. Dikatakan seperti ini. Wahyu 3 ayatnya yang ke-14, dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, ayatnya yang ke-15. Aku tahu, dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Garis bawahin ini. Wake up, wake up, wake up, wake up. Garis bawahin perkataan, karena engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, oke, lanjut lagi ya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sampai sini dulu. Sekarang pinpoint saya lagi. Oke, thank you Billy yang udah screen share. Sekarang kesini dulu. Saudara perhatikan baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Jemaat di Laodikia, sekarang perhatikan ya. Sekarang semua fokus. Laodikia itu adalah satu kota, saudara dikasih Tuhan, di mana pada saat itu sebenarnya kota itu disebut kota yang cukup berhasil. Kota yang sukses dengan perbankannya, sistem keuangannya. Kemudian kota itu menghasilkan kain wool. Saya coba riset sedikit, saudaraku. Saya lihat dari dokumentari yang ada dan lain sebagainya. Saudaraku, itu penghasil kain wool. Jadi mereka banyak mendapatkan berkatnya itu lewat produksi kain wool dan lain sebagainya. Kemudian kota Laodikia itu juga ada satu sekolah medis, saudaraku, pada saat itu yang banyak menghasilkan obat-obatan untuk kesehatan, juga termasuk untuk mata, saudara dikasih Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kota Laodikia itu adalah kota yang boleh dibilang sukses sebagai kota, saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini. Nah, dengar baik-baik ya. Tuhan bilang begini ya. Orang-orangnya, jemaatnya yang ada di situ, saudara dikasih Tuhan, karena situasi kota yang sebenarnya baik, comfort buat mereka, udah enak, ada pekerjaan, ya, kemudian ada sekolah yang bagus, udah kasih Tuhan, kemudian ada industri yang bagus, kota yang berhasil, saudaraku. Jemaat-jemaatnya, saudaraku, sudah ada di dalam satu comfort zone, saudara dikasih Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah pada waktu Tuhan memberikan teguran ini kepada jemaat di Laodikia, saudara kasih Tuhan. Jemaat di Laodikia, Tuhan bilang begini. Nah, ini perhatikan saudaraku ya.
Karena ini waktu berbicara tentang jemaat, ini kita nggak cuma berbicara pada waktu itu, ya. Perhatikan. Kita nggak berbicara cuma pada waktu itu, tetapi kita berbicara adalah gereja Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Ya, Tuhan berbicara pada gereja Tuhan hari-hari ini. Tuhan bilang begini, memang bahasa Alkitabnya kelihatannya very rapih atau sopan, ya. Tuhan bilang begini, saudaraku, ya, teman-teman, ya. Dibilang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau nggak dingin dan nggak panas. Mendingan, ya, lu sekalian dingin atau sekalian panas. Jadi karena kamu suam kuku, lukewarm, kamu enggak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu bahasa Alkitab. Tapi saya mau translate ke bahasa saya, supaya kita semua ngerti, ke bahasa kita. Tuhan bilang gini, kamu tuh ya, enggak dingin, enggak panas. Gua mau muntah lihat lu. Itu kata Tuhan. Gua rasanya pengen muntah kalau begini, lihat begini. Saudaraku, emang ini agak keras. Tapi buat kita pagi hari ini kita sebaiknya dengar apa yang menjadi nasihat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kamu nggak dingin, nggak panas, aku akan memuntahkan engkau. Rasanya enak lihat kamu. Kamu nggak dingin, nggak panas. Mendingan kamu sekalian dingin deh. Kamu sekalian panas deh daripada nih suam-suam kuku. Suam-suam kuku apa? Nah, sekarang kita catat. Apa yang bikin Tuhan rasanya pengen muntah, saudaraku? Apa? Kenapa? Apa yang rasanya bikin kita kalau lihat sesuatu tuh pengen muntah? Apa, saudaraku? Enak lihatnya, ya. Orang yang kalau kita tuh, saudaraku, ayo kita jujur sama-sama yuk, ya. Tuhan ini pakai bahasa gampang loh, ya. Sebenarnya ya, kalau kita di kehidupan kita sehari-hari sekarang, ini kalimat ini, saudaraku, sering kita rasakan, saudaraku, ya. Oleh karena itu Tuhan taruh di situ supaya Tuhan mau kita ngerasain apa yang sebenarnya Tuhan rasakan kalau melihat kita, kalau sikap kita begini, saudaraku. Sering kan kita di antara anak-anak muda gitu, kalau ada orang cerita sesuatu atau keadaan sesuatu, kita sering gitu ya, gitu ya, enak gitu ya, yak gitu ya, bener nggak? Nah, saudaraku, Tuhan lagi ngomong gitu. Perhatikan, ya, bangun semuanya di sini. Sekarang kita justru mesti tahu, mesti belajar apa yang bikin Tuhan enak. Kita, saudara kasih Tuhan, ya, ada yang bikin Tuhan senang. Waktu iman kita, ya, tanpa iman ya tidak mungkin mensukakan, menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan bilang ya, tanpa iman. Tapi kita juga mesti tahu apa yang bikin Tuhan enak, ya kan? Supaya kita belajar, supaya Tuhan lihat kita tuh nggak bilang gini, enak gue lihat lu, ya. Ini saya coba pakai bahasa saya karena kita lagi sharing di sini, saudaraku, ya. Supaya setiap daripada kita tahu, kita mesti belajar apa sih yang bikin saudara kayak misalnya melihat sesuatu atau keadaan yang bikin saudara tuh kayak pengen muntah gue liatnya. Itu apa, saudaraku? Yang nyebelin, ya, yang rasanya nggak apa ya, kayaknya menjijikan gitu istilahnya ya, yang kita lihat. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang sedang terjadi, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, sekarang saudara kasih Tuhan, Tuhan waktu ngomong seperti ini, tentu Tuhan mau kita belajar apa sebenarnya sikap, behavior, situasi, keadaan, pikiran apa yang membuat Tuhan enak gue lihat lu. Apa, saudaraku? Tuhan bilang begini, ya, kamu tuh nggak dingin, kamu tuh nggak panas. Bahasa gampangnya, saudaraku, ya. Tuhan bilang, nomor satu, ya, yang bikin Tuhan tuh enak lihat kita, saudaraku. Tuhan bilang, kalau kamu tuh nggak dingin, apa nggak panas. Artinya gini, kalau kita tuh nggak ada semangatnya, saudaraku. Apa-apa, ya setengah-setengah dah. Nah, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik. Kenapa bisa setengah-setengah? Karena jemaat di Laodikia, mereka tuh udah katakanlah sukses, artinya kotanya adalah kota perbankan, kota financial, saudara kasih Tuhan, ya. Mereka mengandalkan uang mereka, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi sama Tuhan, mereka ada pikirannya, mereka pikir yang penting gua punya duit, yang penting gua kaya, yang penting gua udah comfort zone, yang penting gua udah ada bank account, yang penting semua sudah. Sehingga sama Tuhan tuh ya boleh iya, boleh enggak. Arti daripada total surrender mereka nggak kenal. Arti daripada berharap penuh sama Tuhan mereka nggak kenal. Arti daripada semuanya ini bagimu, prioritas bagimu Tuhan, itu mereka nggak kenal. Dengar baik-baik. Saya dari dulu sering sampaikan kepada kita semua, kalian boleh kok berhasil, diberkati Tuhan, boleh.
tapi harus tetap cinta Tuhan mati-matian. Generasi Yeremia yang gembala sidang katakan hari-hari ini, itu bukan artinya kita nggak usah sekolah, nggak usah kerja, nggak usah artinya mau memikirkan apa yang kita harus lakukan, nggak usah bertanya, enggak, bukan. Kalian harus melakukan sesuatu yang baik, sekolah dengan baik, bekerja juga dengan baik, bukan males-malesan, bertanggung jawab. Tapi cinta Tuhan mati-matian. Nah, jemaat di Laodikia, perhatikan ya. Semua masih perhatikan? Are you still with me? Yes, are you still with me? Karena ini buat setiap daripada kita. Saya lagi nggak mau khotbah di sini. Ya, saya nggak mau buang waktu kita setengah jam, 1 jam untuk dengarkan cuman celotehan. No, lihat ini sebagai satu nasihat. Kita seringkali hidup tanpa semangat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang bikin Tuhan enak. Saya mau agak keras sedikit ya saudaraku ya. Kenapa? Nih ya, dengar baik-baik. Waktu saya renungkan ini, Tuhan, kenapa Tuhan kasih ayat ini Tuhan? Ini pertama kali saya zoom kepada kita semua sebelum kita mengadakan waktu itu, kita bikin cool lewat Zoom, cuma buat catch up, cuma buat tanya hai apa kabar satu dengan yang lainnya saudaraku. Kemudian beberapa minggu yang lalu waktu itu Pastor Nanda sempat melakukan khotbah Zoom juga seperti ini, saudara kasih Tuhan. Ya, kita coba lihat formatnya. Minggu lalu Gembala Pembina sampaikan through YouTube, lewat khotbah yang ada di YouTube. Nah, baru hari ini saya masuk ke Zoom khotbah seperti ini. Waktu saya siapkan, saya tanya Tuhan, gak ada yang lebih enak Tuhan khotbahnya. Masa saya begitu datang gini tiba-tiba ngomong yang keras kayak begini, bilang Tuhan enak sama kita lah, bilang kita nggak semangat lah. Tuhan nggak ada yang khotbah yang lebih ringan, lebih enak, lebih fun, lebih encouraging, saudaraku. Tuhan bilang gini, justru dengar ya, dengar semua dengar. Justru di masa-masa seperti ini, di mana kita nggak lagi angkat-angkat barang, nggak lagi mesti ngangkat speaker, nggak lagi kalau tiap hari Minggu tuh ya kita khotbah, kita kebaktian jam 4, jam 10, jam 12 habis makan udah saling teleponin, tanyain, ingetin, janjian datang buat ini dan buat janjian jemput, angkat barang semua. Saudaraku, keadaan seperti ini ya membuat setiap kita tuh jadi dalam tanda kutip ya, jadi lebih males. Ya, kenapa? Sekolah juga mungkin online, kita datang dalam tanda kutip bisa masih sambil ngantuk. Saudaraku, iblis, dengar ya, dengar baik-baik. Iblis lagi coba untuk mematahkan semangat kita. Iblis lagi coba untuk mematahkan gairah kita. Hidup rasanya setengah hati. Sama Tuhan juga datang ke gereja dulu, ayo. Oh, mungkin nanti kalau musim dingin kita, waduh gimana ya, tetap mesti pakai jaket, naik bus, semangat tetap gereja. Meskipun rasanya terpaksa, tetapi rasa terpaksa itu membuat kita disiplin untuk maju. Sekarang, saudaraku, hadir ke sini aja, mesti diteleponin. Saya kan sering lihat, kita jujur lah sama-sama ya. Saya kali ini, Zoom ini bukannya lagi mau ini, tapi saya mau mengingatkan. Ya, jangan pikir, oh kenapa Om Ferdi jadi marah-marah gini. Enggak, saya lagi ingetin. Saya pun diingetin. Dulu kita siapin khotbah, kenapa? Karena saya sebagai hamba Tuhan, Anda sebagai hamba Tuhan, kadang-kala kita waktu dulu kita siapkan firman Tuhan atau pemusik, saudaraku, karena kita harus katakanlah ada di mimbar, kita harus. Sekarang dengan Zoom seperti ini bisa loh ada rasa kayak ya udahlah begini aja cukup. Tapi enggak, tim musik juga latihan, kita siapkan firman Tuhan juga sungguh-sungguh, saudaraku. Nah, saudara yang ada tempat ini, teman-teman yang ada tempat ini, datang ke gereja kan cuma seperti ini. Iblis lagi bikin loh. Ya udah sebentar lagi deh, santai, entar aja deh, udah deh, gampang deh, nonton rekamannya aja. Lagi dimatikan semangat kita. Dengar baik-baik. Firman Tuhan lagi bilang, mendingan kamu sekalian dingin atau panas. Jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam kuku. Aku enak lihat kamu kalau gitu. Dengar, ini juga buat saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Masing-masing bisa cek loh diri sendiri loh. Ya, kalian ini bukan melulu gereja nih ya. Bukan, tapi kalian bisa lihat nggak? Datang ke sekolah, rasanya jadi semangatnya kurang. Ya online sih, menggampangkan. Jangan loh, iblis bisa masuk dari situ. Apalagi, rasanya jadi setengah hati. Saudaraku. Nah, dengar ya. Yang bikin Tuhan mau memuntahkan karena kita suam-suam kuku. Karena kita melakukan dengan dia itu setengah hati. Saya mau jujur nih sama kita semua. Saya kira-kira, apa ya?
awal bulan ini, mungkin awal bulan ini. Waktu itu saya lagi ada meeting, pastoral meeting dengan Pastor Nanda dan Pastor Morin, tentu dengan Tante Ami, saudaraku. Saya bilang, kok saya ada satu message ya dari Tuhan ya. Tuhan bilang begini loh, kita jangan punya mental itu mental Laodikia. Apa itu mental Laodikia? Mental asal ada. Waktu saya baca arti daripada suam-suam kuku itu, setengah hati Tuhan ingatkan, ini yang aku maksud. Asal ada. Kita hadir di tempat ini, jangan asal ada. Ini kalau ngomong asal ada nih bukannya cuma masalah kita punya project, kita punya pelayanan, kita melayani ini, siapkan lagu. Itu pun juga nggak boleh asal ada. Tuhan tetap mau memberikan kita memberikan yang terbaik dengan semangat. Bukan cuma asal ada, tapi kita hadir pada waktu di dalam hari Minggu seperti ini. Bukan cuma asal ada. Asal ada tuh begini, saudaraku. Setengah hati tuh gini. Asal absen dah. Saya kan juga pernah sekolah. Ya, dulu kita waktu sekolah juga sering begitu. Ya asal absen dah ya. Yang penting muncul gitu ya. Istilah zaman dulu, saya nggak tahu masih dipakai apa enggak. Setor muka. Asal ada namanya. Oh, si A ada di sini kelihatan gitu. Tapi hatinya lagi nggak ada di sini. Itu setengah hati. Saya mau bilang ya, Tuhan enak sama yang seperti itu. Maaf ya, saya lagi nggak mau marah-marah nih. Maaf, 1000 maaf. Tapi ini teguran dari Tuhan. Ya, jangan bikin Tuhan bilang, aku mau muntah lihat kamu kayak gitu. Datang tapi setengah hati. Datang tapi asal ada. Ya, yang kita latihan, yang kita berkhotbah, yang kita hadir, yang kita ngerjakan sesuatu. Tapi, saudara kasih Tuhan, kita justru mesti tahu, iblis lagi serang begitu. Tanggung dah lagi main game. Kenapa? Karena kalau dulu bisa telat kejar bus. Jadi dibikin lebih rajin. Secara psychological, secara latihan, kita tuh dulu karena mesti pagian, mesti datang, nggak boleh telat, nggak boleh ini. Nah sekarang itu lagi dininak bobokan. Dininak bobokan tuh apa ya? Bahasa Inggrisnya ada yang bisa bantu saya gak ya? Dininak bobokan tuh apa ya dininak bobokan? Nanda, are you there? What is the English nina bobo? Halo, kita kayak di gereja nih, kita tanya jawab. Apa Nina Bobo bahasa Inggrisnya? Lullaby. Put Lullaby. to rest, ya. Put Ah, to oke, rest, put ya. to sleep. Ya, lullaby ya. Oke, begitu ya. Jadi kita justru jangan lagi dinabobokan sama iblis, dilebaikan. Lebay apa lebay? Dilebaikan, ya, dilebay-lebaikan sama iblis. Ya jangan, saudaraku ya. Dia dilebay-lebaikan. Mau ke gereja, udahlah belum nyisir, jadi nggak usah nyalain kamera deh. Seorang hamba Tuhan sempat bilang begini, kita kan sering Zoom meeting dan lain sebagainya. Ini saya lagi cuman mau kepada kita semua ya. Kita hadir, kita presence di sini gitu ya. Itu bayar harga loh. Itu yang Tuhan mau loh. Ya, bayar harga meskipun masih ngantuk-ngantuk, tapi ada di sini. Tahu nggak usah jalan, tahu nggak usah naik bus. Tuhan lagi ajar kita. Penyakit gereja Laodikia, penyakit gereja Tuhan hari-hari, penyakit saudara dan saya. Yuk kita jujur, catat. Kenapa? Kita setengah hati, asal ada tanpa semangat. Itu artinya suam-suam kuku. Penyakit yang seperti ini, yang bikin Tuhan bilang, aku mau muntah lihat yang kayak gini. Dengar baik-baik. Saya nggak mau saudara bikin Tuhan muntah. Saya mau waktu Tuhan lihat kita, Tuhan lihat, wow ini semangat. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Yuk kita bangun yuk. Ya, ini jemaat di Laodikia, jemaat yang punya mental Laodikia ya. Ini bukan bercerita tentang cerita Yusuf zaman dulu, cerita Joshua zaman dulu, meskipun itu very powerful ya, kisah mereka ya. Tetapi jemaat ini Tuhan lagi ingatkan setiap daripada saudara dan saya. Apa yang bisa membuat kita suam kuku kayak tadi? Comfort zone. Ya. Tipe-tipe orang yang pegangannya itu adalah hartanya. Kenapa jemaat Laodikia itu gereja yang tadi saya katakan perbankannya, finansialnya bagus. Seperti apa lagi suam kuku? Dengar ya, nomor 2. Kenapa di situ dikatakan dia punya banyak industri kain wool hitam, saudaraku. Saya nggak terlalu tahu what it is, tapi waktu saya coba lihat referensinya, saudaraku, dikatakan dan banyak dari saya match beberapa referensi ada gereja di sana itu memang penghasil seperti ini. Itu karena gereja karena kain wool itu, saudaraku, mereka banyak bikin fashion, saudaraku ya. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang mereka mengandalkan kecantikan dan kekayaannya untuk bisa dikagumi. Perhatikan, saya ulangi. Jemaat di sana atau pada saat itu, karena situasi mereka di kota yang seperti itu, yang memang comfort zone seperti itu, mereka mengandalkan kecantikannya, ketampanannya, penampilannya,
Karena punya jiwa senang dikagumi orang. Saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan enak yang seperti itu. Kenapa? Karena sentriknya, pusatnya, fokusnya diri sendiri. My question to all of us here. Apakah kita hari-hari ini cuman it's about me, bagaimana menambah kecantikan saya, menambah kebisaan saya, menambah semua it's about me. Kita menghiasi diri kita sendiri supaya apa? Kita mengandalkan kekaguman orang. Yang kita tambah-tambahkan bukannya engkau semakin besar Tuhan, aku semakin kecil. Enggak. Yang kita tambahkan adalah aku mesti lebih ini, aku mesti lebih ini, aku supaya dilihat orang dong, supaya orang melihat aku. Dengar baik-baik, saudaraku. Ini yang bikin Tuhan bilang engkau suam-suamku. Kenapa? Karena di otaknya setengah-setengah, saudaraku. Sebagian itu mikirin kelihatannya, mikirin Tuhan, kelihatannya. Tetapi sebagian yang penting mikirin diri sendiri. Supaya apa? Orang kagum sama kita. Supaya kita perhatikan cuma penampilan kita sendiri, saudara kasih Tuhan. Nah, ini dia saudaraku. Ini yang membuat orang menjadi setengah hati, menjadi suam-suam kuku. Ini yang membuat Tuhan bilang, aku mau muntah nih, lihat yang kayak begini. Nah, saudara, termasuk kita. Apakah saya berkhotbah cuma supaya orang bilang khotbah bagus? Apakah worship leader? Apakah pemusik supaya bilang ininya bagus, saudaraku? Ini lagi teguran buat kita semua. Kita hidup di akhir zaman. At the end of the day, pada akhirnya kita semua harus menghadap Dia, kita semua harus bertanggung jawab sama Dia. Katakan amin. Yuk kita sama-sama di sini. Pada waktu kita memberikan kepada Tuhan, talenta yang Tuhan berikan. Kita di teknologi, kita mengerti ini, kita bisa musik, suara kita bagus, kita bisa khotbah, kita bisa menjadi a very good gembala, embracing people. Ujung-ujungnya itu jangan buat karena supaya orang lihat aku bagus. Itu kita hidup bertopeng, seperti yang 2 minggu lalu saya katakan. Capek hidup kayak gitu, capek hidup kayak gitu. Mau dilihat bagus, karena supaya orang puji, saudaraku. Saudaraku, ya, saya ngaku deh di hadapan teman-teman semua di sini ya. Saya tuh orangnya bukan perfeksionis, saya nggak nganggap diri perfeksionis, enggak. Cuman saya memang agak gregetan ya. Kalau sesuatu tuh kurang ini, kurang itu, ya kita bikin ini, kurang ini. Saya agak gitu. Saya sering ngobrol dengan Pastor Nanda dan Pastor Morin. Saya bilang begini, Morin, yuk kita betulin ini lagi, gitu ya. Pastor Morin udah sering tahu terus bilang, wah, Om tuh kalau misalnya ada sesuatu ya, mau yang lebih ini, yang lebih ini. Saya pikir ya, saya coba renungkan. Apa saya mau begitu tuh karena cuman supaya kelihatannya bagus, supaya orang lihat bagus, supaya kayaknya kita perfeksionis, supaya kita bisa klaim bahwa kita tuh pay attention to detail. Apakah begitu? Atau sebenarnya saya memang pengen melakukan sesuatu dengan baik, itu karena kita pengen memberikan yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Apakah kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Saudara, yuk bangun, wake up ya. Kita tampar di pipi kita sedikit, bangun. Kita itu mau dilihat orang atau kita memang memberikan yang terbaik, saudaraku? Ya. Seorang yang mengasihi istrinya atau mengasihi suaminya atau mengasihi anaknya atau mengasihi orang tuanya, saudaraku. Kalau keluar dengan hati yang murni waktu memberi sesuatu yang terbaik, itu bukan buat dilihat orang. Tetangganya lihat, ini lu, orangnya baik lu. Enggak, tujuannya nggak itu. Tetapi tujuannya untuk menyenangkan anaknya, menyenangkan orang tua, menyenangkan istrinya, menyenangkan suaminya. Kita melakukan sesuatu dengan talenta yang Tuhan beri, itu untuk menyenangkan Dia. Katakan amin. Katakan amin. Waktu kita, hati kita, pikiran kita, talenta kita berikan yang terbaik, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudara kasih Tuhan, gereja di Laodikia ini, tadi pertama, perbankannya bagus, sukses, bersandar pada diri sendiri, sehingga comfort zone, nggak mengandalkan Tuhan. Kedua, fokus cuma pada diri sendiri. Karena apa? Mengutamakan penampilan, mengutamakan tampilan orang buat orang. Yang ketiga, tadi saya katakan dia ada sekolah medis di sana, saudaraku. Salah satunya menghasilkan obat untuk mata, saudaraku, ya. Sehingga mereka pikir begini, mereka sudah sehat, mata mereka karena menghasilkan obat mata, saudaraku. Obat mata aja ambilnya dari Laodikia. Makanya Tuhan tegur begini, saudaraku. Kalau saudara perhatikan, waktu kita ngomong tentang mata beberapa saat yang lalu, apa yang kamu lihat? Orang Laodikia pikir, mata gue mah udah
paling bagus deh, paling bisa ngeliat, paling sehat, mata yang paling sehat, paling nggak ada kataraknya istilahnya gitu ya. Makanya karena mereka ada obat mata, saudaraku, hasil obat mata ya. Makanya Tuhan di dalam ini dikatakan seperti ini ya. Ayat ke-17, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, ayat 17, miskin, buta, dan telanjang. Perhatikan, garis bawain ini. Waktu saudara lihat ini buat saudara dan saya. Buat kamu semua, dan termasuk buat saya. Kita pikir kita udah punya semuanya, bisa tahu semuanya, pinter, bisa memprediksi, bisa memperkirakan, bisa menghitung, bisa ini. Tuhan bilang, kamu pikir kamu gitu ya? No, kamu itu miskin, melarat, buta, nggak bisa lihat apa-apa, telanjang. Lu mau punya obat mata, lu nggak bisa lihat apa-apa. Saudara, ini teguran buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Ya, jangan biarkan COVID ini, kita lock at home ini, karena kita tidak ada semangat, tidak ada gairah, saudaraku. Ini yang membuat Tuhan nek lihat kita, saudaraku. Ini nasihat. Yuk kita bangun kembali diri kita. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, tapi Tuhan baik. Tuhan baik, dengar ya. Nah, sekarang saudaraku, kalau saudara merasa itu adalah kita, iya ya, kok gue sekarang jadi males ya? Kok gue sekarang jadi kurang semangat ya? Kok saya sekarang jadi kayak, ya go with the flow dah, saudaraku ya. Sometimes go with the flow is good ya, sometimes. Tetapi kalau kelamaan itu bisa dipakai iblis. Jadi kita suam-suam kuku, gak ada gairahnya. Diajak gini di ini, ya gitu. Itu hati-hati. Itu Tuhan lagi ingetin. Nah, the beauty things. Oke, lanjut saudaraku ya, lanjut. Just give me 3 more points. Saya nggak bilang 3 more minutes, 3 more points. Karena inilah sebenarnya nasihat yang lagi Tuhan mau berikan. Oke, Billy tolong share sama saya ayat firman Tuhan ini. Tetap di dalam Wahyu, sambungannya tadi ya. Ayat ke-18 dan 19. Haleluya. I love this, I love this, I love this. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari. Kalau kita udah mulai merasa males, gak semangat, suam-suam kuku, dan it's all about me, kita memang lagi termakan oleh penyakit cinta diri, kita lagi termakan oleh penyakit sukses kita sendiri dan lain sebagainya. Tuhan ada nasihat ya, karena sebenarnya kita pikir kita bisa, padahal kita nggak bisa. Kita pikir kita bisa lihat, padahal kita buta, kata Tuhan. Kita pikir kita berkecukupan, no, we lose big time. Saya sering ngomong dengan Pastor Nanda. Saya bilang gini, Nanda, you know what? Banyak hari-hari ini kita melakukan, oh pokoknya gue bisa ini, gue urusin diri sendiri, gue dapetin ini, this is my strategy, ini plan gue, ini gue akan lakukan. They think they win big time. No, they lose big time. Firman Tuhan ada di sini. Makanya Tuhan bilang, kamu pikir kamu lihat, no, kamu buta, telanjang, melarat. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan bilang begini, oke? Sekarang perhatikan, oke? Ada 3 nasihat Tuhan yang Tuhan lagi mau nasihatkan kepada saudara dan saya hari ini, detik ini. Tuhan bilang begini, maka aku menasehatkan kamu. Ya, jadi ini benar-benar nasihat dari Tuhan buat gereja di Laodikia. Orang-orang yang punya Laodikian mental Laodikia. Tuhan bilang gini, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dengar baik-baik. Anak-anak muda sekarang sering gini, Om, emang kita nggak boleh ya? Kalau hidup kita mau ambisi, mau kerja supaya kita jadi kaya. Firman Tuhan buat gereja Tuhan ini nggak usah cari jauh-jauh. Di gereja akhir zaman ini Tuhan bilang gini, kalau kamu mau jadi kaya, beli emas daripadaku. Tuhan bilang gitu. Ini kita tanya Tuhan, aku mau beli emas daripadamu Tuhan, tunjukkan kepadaku emas apa yang aku bisa beli daripada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku mau rasakan wealth yang dari Tuhan, aku mau beli emas yang daripadamu, dan juga pakaian putih supaya kamu memakainya, supaya kamu nggak telanjang. Dengar baik-baik, saudaraku. Saudara kelihatan semua di sini, kelihatan fashion, pakai baju cantik, rapi, apa tadi saya seperti bilang kain wool tadi. No, Tuhan bilang kamu lagi memalukan diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya lagi telanjang. Jadi pakai pakaian putih yang aku berikan kepadamu, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dengar baik-baik ya. Again, saya minta maaf, bukan lagi mau marah-marah, bukan lagi mau ngomel-ngomel, tapi ini adalah nasihat.
Tuhan bilang, jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, garis bawahi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nasihat Tuhan yang pertama, beli daripadaku. Dengar baik-baik. Saudaraku, saudara di tempat ini, I don't know, probably 25-30 orang, saudaraku. Pagi hari ini Tuhan lagi bilang, aku mau nasihatkan kamu. Kalau kamu merasa kamu lagi, ya udahlah, kayak layangan putus, go with the flow dah. Enjoy aja hidup begini, nggak tahu mau kemana, dan lain sebagainya, saudaraku. Tuhan bilang, aku ada nasihat buat kamu. Beli daripadaku emas ini yang telah dimurnikan dalam api. Supaya kamu menjadi kaya, pakaian putih supaya kau pakai. Dan pakai pelumas supaya kau bisa ngelihat. Saudaraku, jawaban dari sermon yang Pastor Nanda sampaikan 3 minggu yang lalu, dan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang Jeremia mengatakan, apa yang kamu lihat? Waktu saya renungkan ini, saudaraku, ini jawabannya. Supaya kita bisa melihat, kita perlu pelumas yang dari Tuhan. Kita cuma perlu dari Dia pelumas itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa lihat apa-apa. You will see wrong things in life. Cari pacar, cari tujuan hidup, cari pekerjaan, cari masa depan. You see wrong things. Saya nggak bilang kita nggak boleh dekat dengan orang. Saya nggak bilang kita nggak boleh cari. No, kita boleh lah. Kita cari pekerjaan, kita harus, kita bersekolah dan sebagainya. Tapi pakai pelumas yang dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Setuju, katakan amin. Katakan amin. Itu nasihat Tuhan yang pertama. Beli daripadaku, Tuhan bilang gitu ya. Beli daripadaku. Ayat yang nasihat Tuhan yang kedua. Dengar baik-baik ya. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik ya. Minggu lalu kami mengadakan apa tuh istilahnya, kayak satu session untuk dimana kita mau memperbaiki apa yang kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, kita mendengar nasihat Tuhan seperti ini, kita harus mau merelakan diri buat ditegur dan dihajar. Pertama Tuhan bilang, aku nasihatkan kepada kamu, beli daripadaku, minta dari Tuhan. Emas yang dimurnikan, pakaian yang putih, kemudian minyak supaya engkau bisa melihat. Kedua, kalau kamu ngalamin tadi tuh suam-suam kuku, supaya aku nggak muntahkan kamu, Tuhan baik loh, Tuhan kasih kuncinya loh, ya. Ibarat kalau kalian yang ujian, itu profesor udah kasih hintnya, udah kasih kuncinya, ya. Jawabannya gini nih. Jawaban yang kedua yang Tuhan bilang adalah gini, relakan hatimu waktu engkau ditegur dan dihajar. Relakan, karena disitulah engkau, saya, saudara-saudara dirubahkan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, dengar baik-baik saudaraku. Tuhan ya pada waktu mengatakan relakan hatimu, ya, ku tegur dan ku hajar, itu bukan artinya terus-terusan merelakan hati itu artinya terus gitu. Ya udahlah, pasrah aja dah, capek lah. Ya udahlah, pasrah aja lah dengan bersungut-sungut. Bukan. Waktu Tuhan bilang relakan hati, artinya Tuhan, aku nggak mau nih Tuhan. Udah Tuhan bilangin ya, daripada dimuntahin, gue masih dablek. Itu yang Tuhan maksud. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Yang Tuhan katakan adalah relakan hatimu. Kemudian, nah, yang terakhir, paling terakhir, dan saya yakin dan percaya, yang paling terakhir ini bukan justru kita, oh udah mau terakhir. No, ini paling penting buat saudara dan saya. Yuk, Billy kasih saya share screen-nya supaya saudara dan saya bisa merefleksikan yang terakhir. Ini ayat 20. Dengar ya. Ya. Tadi yang pertama, beli dari Tuhan. Kemudian kedua, relakan hati waktu ditegur dan dihajar. Yang ketiga, lihat. Lihat. Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan ya, hari-hari ini, justru dengan lockdown seperti ini, saya nggak tahu keadaan saudara. Jangan-jangan. Kalau Tuhan bilang dia ada di depan pintu, kita ada di dalam, artinya apa? We feel far from Him. Dengar baik-baik. Kita ada di dalam, Tuhan ada di luar. Rasanya kita ke gereja, kita mungkin ikut menara doa, mungkin kita ikut Zoom karena terpaksa, karena nggak semangat tadi. Tapi jadinya Tuhan tuh jauh, dia ada di luar. Saudara, saya mau ulangi ya.
Apakah hari-hari ini dalam hidup saudara, you are a Christian, saudara orang Kristen, saudara mungkin masih dalam komunitas gereja, tetapi rasanya Tuhan adanya di luar, jauh dari kita. Hati-hati, saudara kasih Tuhan. Hati-hati kalau waktu kita melihat teman-teman kita yang mulai udah jauh dari Tuhan. Bukan karena cuma kita merasakan, ini perkataan Tuhan, aku di luar, aku lagi ketok pintu kamu. Aku mau masuk ke dalam kamu. Aku mau merubahkan kamu. Supaya di hari terakhir nanti, aku nggak enak lihat kamu. I will be there for you. I will be there with you. I want us to be together. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, dengar baik-baik. Sekarang shot ke saya lagi, Billy. Oke, nah sekarang dengarkan baik-baik, saudara kasih Tuhan, ya. Apakah hari-hari ini saudara dengan keadaan apapun juga, dengan mungkin saudara merasa comfort, teman-teman merasa comfort zone, teman-teman merasa all about you, all about you, all about you. Dan kita rasanya bisa, saya tahu deh strategi. Karena kita punya mata yang bagus. Kita pikir begitu. Pada kita nggak tahu, kita lagi buta, melarat, miskin, telanjang. Tuhan lagi bilang, things yang kamu bisa rasakan, you feel jauh dari Tuhan. Kalau itu simptom yang kita rasakan, kita bilang, Tuhan, jangan-jangan aku lagi terkena penyakit mental orang Laodikia. Aku mau bertobat. Saudaraku, hari-hari ini dengan lockdown seperti ini, kita bisa berasa Kristen, tapi kita kayak jauh sama Tuhan. Kehilangan semangat udah. Saudaraku, ini teguran buat saudara dan saya. Yuk kita pagi hari ini, kalau kita merasakan hal seperti ini, saudaraku, ya kita jangan, in this very moment, Tuhan udah ingetin. Jangan sampai one day Tuhan bilang, aku enak lihat kamu. Enak aku lihat kamu. Jangan, saudaraku. Nggak ada gunanya. Saudara bisa punya teman di sini, orang hebat. Bisa punya network, rasanya luar biasa. You are very important person in this life, in this world, di dunia ini, di komunitas ini. Bisa kelihatan seperti orang sanjung-sanjung. Rasanya orang tanya pendapat karena dianggap hebat dan lain sebagainya. Tuhan, tapi down deep di dalam hati saudara. Dengar ya. Waktu Tuhan bilang Tuhan lagi mengetuk, saudara bisa rasakan, dan yang bisa rasakan kejujuran itu cuma dalam diri sendiri. Kapan saudara, apakah saudara merasakan, iya, rasanya Tuhan jauh, aku jauh sama Tuhan. Rasanya aku nggak lagi enjoy, nggak ada lagi semangat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan lagi mengetuk. Tuhan bilang, barang siapa dengar ketukan itu, pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari sedang mengetuk hati saudara, mengetuk hati saya. Buka pintu hati kita. Buka supaya Tuhan masuk dan aku mendapatkan dan aku bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang gentle, ya. Saya pernah lihat, saya pernah lihat gambarnya itu, kemudian cerita ke saudara, atau Pastor Nanda pernah cerita kepada saudara through one of his sermon. Ada satu gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu mengetuk, ya. Kemudian kalau saudara perhatikan, nggak ada handle pembuka pintunya dari luar tuh nggak ada, saudara. The only things you can open the door is from inside. Tuhan itu gentle, dia nggak paksa buat masuk, enggak. Your pastors, your co-leaders cuman mengingatkan, buka pintu buat Tuhan, buka pintu buat Tuhan. Tetapi yang harus take action buat membukanya, untuk membiarkan Tuhan masuk dan merubahkan kita, adalah kita sendiri. Buka dari dalam. Friends, teman-teman, pagi hari ini, kalau kita merasa kita punya kehidupan seperti mental Laodikia, seperti mental jemaat di Laodikia, Tuhan bilang, aku nasihati, bertobatlah. Pagi hari teguran sampai, hajaran sampai, kita buka pintu, kita bertobat. Kita tundukkan kepala, semua tundukkan kepala, semua tundukkan kepala. Kami dengar suaramu Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang menegur kami, Engkau yang menasihati kami. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menyampaikan kepadamu setiap kami. Isi hatimu Kau sampaikan. Sebab kami tahu, Engkau sangat rindu pertobatan itu terjadi. Tapi ajar kami mau buka hati. Ajar kami mau buka hati. Mari Morin, boleh mulai angkat satu the music boleh mulai jalan. Supaya kita bisa mulai, untuk 1 menit ini kita mau membuka hati kita. Oralaba ya sikaralaba.
Kemudian mari worshiper. Can you just start with the music? Can you just start with the music? Supaya kita mau mulai buka hati kita. Saya mau berdoa buat setiap daripada kita. Semua tundukkan kepala, semua tundukkan kepala, semua tundukkan kepala. Saudara, kalau kita mau buka hati kita, mari kita angkat tangan kita. Gak perlu ada yang lihat kiri kanan. Tuhan, aku mau buka pintu hatiku. Rubahkan aku Tuhan, supaya aku tidak seperti jemaat di Laodikia. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Teman-teman, I'm really sorry kalau this message is a little bit hard, but it really come from my heart. I really want all of us untuk mendapatkan teguran dan nasihat ini dan kita dirubahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada tim worship. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik, teman-teman. Jadi pick up your phones. Kita udah nggak bisa lagi doing it without e-transfer. So akan ada di sini e-transfer. Yes, give at GB Toronto. Sebelum itu kita mari berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan untuk kami boleh mengembalikan Tuhan, milik-Mu Tuhan Yesus. Perpuluhan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bisa memberikan persembahan kami Tuhan, tanda kasih kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau telah begitu baik pada kami Tuhan Yesus. Engkau telah sayang kami, jadi biarkan kami Tuhan memberikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Raja yang paling kaya Tuhan, You own everything. But yet this is our little thing that we want to do just because we want to make You happy, just because we want to glorify Your name through this sacrifice, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. In the name of Jesus, kami siap memberi hanya dalam nama Yesus. Amin. So a few announcements guys untuk next week. Kita tidak ada E3 di hari Selasa karena starting October E3 itu will happen 3 times in a week. Jadi the last week of the month itu kita nggak ada E3 atau you will see the announcement to come, tapi minggu ini hari Selasa kita nggak ada E3. Lalu kita akan ada UPT jam 10 malam di hari Jumat, saudara-saudara. Jadi untuk saudara-saudara bisa masuk and login, let's pray and put our heart. And untuk menara doa, due to the current situation that we don't know what is happening in our city and with the limit that is there, we will announce through your cool leaders, we'll announce through the WhatsApp group for this coming up Friday on the arrangements. Be very, very attentive to it because we have something planned that is great. So stay tuned and thank you so much. And I'm gonna turn it back to Pastor Ferdy and let's receive the blessings from the Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh, Rabaya Shikara Labaya Shandakara Labaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, kembalilah dengan beraktivitas sepanjang hari ini, sertai dengan damai, sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa, dalam kasih yang melimpah-limpah dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang intim, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.